meninggalkan surga, dia bawa sepertiga para malaikat dari surga ke dalam dunia jadi setan. Cuma satu kuasa setan kalah dengan kuasa Tuhan Yesus. Yaitu setan tidak bisa menghidupkan dan menyelamatkan. Yang lain semua setan bisa perbuat. Orang sakit ke dukun, sembuh, setan bisa menyembuhkan. Usaha udah mulai bangkrut, main dukun, main setan, maju lagi usahanya. Mau kaya, muja kepada setan, setan bisa bikin orang kaya. Tidak disayang suami karena mulai tua, ke dukun, pasang susuk, muda lagi kelihatannya. Diusap-usap lagi sama suaminya. Tapi ingat, di dalam setan tidak ada kasih. Setan kelihatannya menolong, dia bukan menolong. Sebab di balik pertolongan setan selalu pakai tumbal, yaitu rongrongan hidup. Setan itu rentenir. Lain dengan Bapa kita, Tuhan Yesus, Tuhan menolong dengan cinta kasihnya tanpa tumbal-tumbalan. Kalau setan itu pakai tumbal, salah satu tumbal setan. Saudara sering melihat di dalam mobil baby van, mobil orang kaya, dalamnya ada anak kecil yang mangap aja ileran. Itu anak idiot, anak tumbal. Anak idiot tidak ada di dalam rumah orang miskin. Anak idiot tidak ada di dalam kampung. Adanya di tempat rumah orang kaya yang bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya minta kaya dari setan. Tapi anaknya, cucunya, turunannya cacat seumur hidup, nggak bisa sembuh. Pada waktu pencobaan datang dalam kehidupan orang Kristen itu. Misalnya anaknya sakit nggak sembuh-sembuh. Suaminya udah mulai binal. Anak gadisnya sudah mulai berat jodoh. Bukan dia datang dikasih Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa, mohon pertolongan. Tetapi dia lari ke dukun, dia lari ke tukang ramal. Semua dukun, semua peramal dari setan. Bahkan yang lebih sedih lagi, ada 2 majelis gereja, pasien saya di Kelenteng. Majelis gereja, tadinya saya nggak tahu dia majelis, dia sendiri yang bilang, Pak Tio jangan kasih tahu siapa-siapa, saya majelis gereja. Anak majelis itu gila diguna-guna, saya tolongin sembuh. Saudara, jangan contoh model majelis begini aja. Maaf yang kesinggung berarti melakukan. Saudara, orang Kristen banyak yang baik loh, benar. Cuma salah saya waktu itu. Saya waktu itu Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Saya nggak tahu di dalam Alkitab itu ada ayat, Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berfirman, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Saya nggak tahu ada ayat itu karena saya nggak pernah baca Alkitab. Pendeta datang ke rumah saya di Pulau Gebang. Pendeta dikasih tahu oleh jemaatnya, tolong sadarkan itu Pak Tio. Dia dukun tapi Kristen, Kristen tapi dukun. Itulah saya. Tujuan pendeta dan orang Kristen baik loh, membawa saya kembali dari jalan setan ke jalan Tuhan. Tapi pendeta tidak berani datang sendiri ke rumah saya. Dia datang bertiga, berlima dengan majelisnya. Yang bikin saya marah, pendeta ini ngomongnya begini. Pak Tio mau tahu nggak? Apa saya tanya? Semua orang dalam dunia, kata pendeta itu, kalau mau ke surga harus melalui Tuhan Yesus, kalau nggak bisa. Saya marah loh waktu itu karena saya nggak tahu. Saya tuding itu pendeta, hei pendeta ngomong jangan sembarangan. Memangnya golongan orang Kristen aja yang punya surga? Karena saya nggak tahu saya ngomong begitu. Dan karena saya marah, saya comot roh pendeta dan majelis 5-5-nya, rohnya saya comot. Waktu itu saya bisa menyomot roh. Di satu bidang saya nolong orang sakit di Kelenteng, ratusan sembuh. Saya kalau nolong orang sakit, saya potong lidah saya dengan golok, keluar darah, saya sembuh. Setan bisa menyembuhkan. Tapi di sisi lain, saya sombong sekali. Saya waktu itu kalau kesinggung sama seseorang, saya comot rohnya, saya masukin ke botol. Saya ganggang di atas kompor yang lagi nyala. Detik itu juga yang punya roh, kepanasan gila, telanjang bulat lari di jalanan. Semudah membalikan tangan. Ini pendeta karena bikin saya marah, saya comot rohnya 5-5-nya, saya ancam. Lu jangan lama-lama depan gua sebel sama lu. Entar lu mabok lu, saya lepas. Enggak ada 5 menit, ini pendeta dengan majelis muter gini. Saya bikin godek. Waktu itu saya kejam dan saya sombong sekali. Saya usir lu pendeta. Pulang lu semua. Ngomong aja lu gede lu, punya sorga lah. Gua hantam dengan ilmu gua, lu kalah lu. Lu gak ada gunanya, pulang. 4 gereja, 4 pendeta kalah sama saya. Bukan salah gerejanya, tapi salah individu pendeta itu. Pendeta itu boleh STH, MPH, apalagi saya nggak tahu dah. Dia boleh hafal ini Alkitab, tetapi dia tidak taat kepada firman. Iman tanpa taat nggak laku di mata Tuhan. Mungkin pendeta yang kalah sama saya. Dia punya jemaat kaya, 2 minggu sakit, nggak bisa ke gereja, buru-buru dibesuk, dikunjungi oleh pendeta karena kaya. Siapa tahu ntar anak pendeta disukulain ke Jerman masih kaya. Atau gerejanya dibangun tuh masih kaya. Tapi lihat no jemaatnya miskin yang tinggalnya dalam kampung. 2 tahun nggak ke gereja. Nggak pernah dikunjungi oleh pendeta yang mata duitan. Jakarta banyak pendeta-pendeta mata duitan. Mau kesinggung. Saudara juga mengaminkan dalam hati, cuma nggak berani ngomong. Saudara, saya makin sombong udah menang sama 4 pendeta. Saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau kirimkan pelayanmu jangan model begini. Kirimkan yang jago sekalian. Untung Tuhan sabar loh, kalau nggak celeng saya. Desember tahun 88, Tuhan kirimkan pendeta yang kelima. Yang kelima ini datang sendiri. Penampilannya yang kelima ini baik. Dia nyengir aja. Waktu saya lihat,
Ya, tampang Paul begini. Saya kagak pandang si Paul nih. Saya comot lagi rohnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? 2 jam saya ambil rohnya, nggak bisa diambil. Nggak bisa. Sampai saya liatin begini. Ini pendeta ada apanya nih? Biasanya gue jago kok, gue kalah. Waktu itu saya belum pernah kalah sama dukun dimanapun. Cuma sama si Paul tuh saya kalah. Makanya saya penasaran benar. Dia pulang, saya ngelamun. Mungkin tadi gue nggak konsentrasi kali gue kalah. Mudah-mudahan datang lagi loh. 2 hari kemudian datang lagi kedua kali. Selama 3 jam, saya comot rohnya. Nggak bisa diambil. Seperti kita lihat ikan dalam akuarium. Kelihatan itu ikan. Waktu kita mau ambil ada batas. Karena waktu itu saya belum memperdalam Alkitab. Saya nggak tahu yang kurung itu pendeta. Roh Kudus, roh Allah. Pantas saya kalah. Saya kalah 2, saya lebih penasaran. 2 malam saya nggak tidur sampai pagi. Saya semedi 2 hari sampai pagi. Saya amalin ilmu saya yang di Baduy. Saya mau bikin muntah darah. Lu kok datangnya ketiga kali, lu mati lu sekalian lu. 2 hari kemudian datang lagi yang ketiga kali. Selama 4 jam. Saya bacain ilmu buat muntah darah. Sampai saya paksa badan saya bergetar 4 jam. Jangankan muntah darah, keluar ludah juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli saudara. Saya udah keliling Indonesia nih saudara. Saya berani katakan kepada bangsa apapun. Orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus boleh santet. Nggak bakalan mempan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan. Engkau berasal dari Allah, anak-anakku. Kita anak Allah. Engkau sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu dukun-dukun. Roh yang di dalam engkau lebih besar daripada roh dalam dunia. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih takut setan? Jalan tempat gelap, jalan tempat sepi, numpang-numpang anak babi mau liwat. Bego, anak Allah jadi anak babi. Terserah kalau menjadi anak babi. Setelah saya kalah 4 jam, pendeta ini ngomong begini. Pak Tio, gereja saya hari ini ada Natal. Ikut yuk ke gereja. Saya pikir ya gua kalah, gua ngikut. 25 tahun baru saya injak gereja lagi. Desember tahun 88. Setelah kebaktian Natal selesai, saya pulang. Saya berdoa di rumah. Tuhan Yesus, saya baru kalah 1 oleh pesuruhmu. Kirimin 2 lagi. Kalau saya kalah 3, saya terima engkau. Tapi kalau saya menang, engkau nggak usah. Untung Tuhan baik loh. Tuhan gak bisa marah lu, saya maki-maki lu. 6 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang kedua. Datang keponakan saya dari Cimone, Tangerang. Dia dari Gereja Kristus Mangga Besar, cabang Cimone, mau retret di puncak di Kolibah. Ngajak saya ini keponakan. Saya pikir nggak enak nih. Kalau retret banyak pendeta nih, gua mau berantem nih. Saya bayar lu cuma buat berantem. Betul aja sampai di tempat retret ada 4 pendeta. Wah, saya senang benar nih banyak tandingannya. Saya cari yang paling tua, tentu paling jago. Itu pendeta Yosua Ong dari Ling Liang Tang Santapan Rohani di Taman Sari. Dia dosen dan gembala sidang. Dia paling banyak sesinya 3 hari. Supaya saya jangan kalah dengan pendeta ini, saya cari kelemahannya. Maaf saudara, karena dia udah tua jalannya lama begitu. Nah, gue bikin lumpuh nih. Sekali gue tiup juga empek-empek begini rubuh nih. Selama 3 hari saya duduk paling depan, cuma jarak 1,5 meter. Dia khotbah 3 hari, saya juga bacain ilmu lumpuh 3 hari. Jangankan lumpuh, goyang juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli. Saya kalah 2, saya pulang ke Jakarta, saya berdoa lagi di rumah, Tuhan Yesus 1 lagi kirimin. 2 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang ketiga. 3 pendeta ini prosesnya 8 bulan. Selama 8 bulan malam minggu saya pimpin kelenteng di Bungur. Hari Minggu saya ada di gereja Betel di Pulau Gebang. Pendeta yang ketiga pendeta Paulus dari GKJMB Cimone Agustus tahun 89 jam 8 malam datang ke rumah saya. Ini pendeta yang ketiga penentuan buat saya. Saya comot lagi rohnya, nggak bisa diambil. Saya maki-maki dia, saya ngomong jorok. Maksud saya mau akalin. Kalau saya maki pan dia marah. Kalau dia marah Roh Kudusnya keluar. Saya sikat dia rubuh. Tapi saya kecelek loh saudara. Orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus diomelin nggak marah. Merah juga kupingnya enggak. Nyengir gitu kayak orang serawan. Dalam hati saya bilang lu budak apa lu darah putih lo ya. Ini contoh buat kita orang Kristen kalau hari Minggu keren. Ke gereja bawa Alkitab segede tetampa. Kebaktian selesai pulang. Belum jauh dari gereja, kebetulan musim hujan, mobil lewat, air hujan muncrat juga kebun binatang. Ini buat apa digendong-gendong, berat-berat. Kalau masih punya kebun binatang dari mulut, jangan harap bisa lihat surga. Maaf yang kesinggung. Dia pulang jam 1 malam, udah cukup 3 pendeta. Saya ngelamun sendiri. Yesus pesuruhnya aja begini hebat. Bagaimana kalau gua tembak Yesus, gua lumer kali ini. Kalau gitu gua mesti terima nih, si Yesus dia jago nih. Saya ambil Alkitab saudara, sedekat begini, saya berdoa. Tuhan Yesus, saya lagi bingung. Tunjukkan jalan dan arah mana yang saya harus tempuh dalam hidup saya. Jawablah melalui Alkitab ini. Terima kasih, amin. Pas amin, saya taruh di meja. Saya nengok ke sana. Bukanya begitu tuh sekali aja. Dalam hati saya bilang, kalau lu nggak ada jawabannya seumur hidup, gue nggak mau terima lu. Setelah saya buka, saya mau tahu Yesus jago nggak nih. Saya lihat. Pandangan pertama di situ jawabannya. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun bisa berbakti kepada 2 Tuhan. Engkau percaya kepada Allah, engkau juga percaya kepada Mamon, itu kepada setan.
Saya masuk ke dalam kamar, malam itu saya mau terima Yesus. Saya tekuk lutut di ranjang, saya nangis sepuas-puasnya. Setelah saya puas menangis, saya usir guru saya si Mbah. Saya punya 17 mbah. Saya usir mbah semua 17-17-nya keluar dari hati, pikiran, dan kehidupan cucu. Sebab mulai malam ini cucu nggak mau jadi murid mbah lagi. Cucu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cucu sampai selamanya. Sampai sekarang ini 13 tahun, 2 bulan. Si Mbah nggak pernah ngomong di sini. Nggak tahu dia kemana. Tapi maaf saudara, malam itu saya masih gila. Sekarang Yesus saya tes. Biangnya nih sekarang saya tes. Saya berdoa. Tuhan Yesus, saya baca Engkau dalam Alkitab, hidup, penuh kasih, penuh kuasa, selalu menolong. Buktikan dulu, baru saya percaya. Tuhan benar-benar sabar loh. Dia turutin terus kemauan gila saya ini. Dia jawab hari ke-8. Waktu itu saya mau makan siang di rumah 1:30. Sebelum makan saya berdoa. Selesai berdoa mau minum sebelum makan. Baru saya pegang itu gelas. Jantung saya copot di dalam. Kenapa saya bilang copot? Dia turun ke bawah begitu. Tek. Duailah sakitnya saudara. Mungkin orang ditancap pisau begitu kali, mungkin. Karena terlalu sakit tanpa sadar, saya pegang, saya menjerit, aduh, berhenti itu jantung. Saya tarik, nggak bisa, mandek. Saya tarik lagi, mandek juga. Saya kocok. Maksudnya jangan berhenti, kalau berhenti pan mati. LOG kita kalau mati, kita kocok, dia jalan. Saya kocok. Saya tarik, tetap aja berhenti, jangan jalan terus. Saya mau saksikan di sini. Pantas tuh orang yang di luar sana. Orang dunia yang belum terima Yesus, mereka tuh kalau mau mati, ditunjukin dosanya oleh Tuhan. Makanya mereka berteriak-teriak. Dia lihat, makanya dia ketakutan. Seandainya nggak bisa ngomong, begitu. Dia lihat. Tapi kita orang Kristen yang taat, mau mati nggak ditunjukin dosa kita. Datang malaikat membawa jiwa roh kita ke Firdaus, halaman surga. Tapi kalau orang dunia yang belum terima Yesus, ditunjukin. Waktu itu kena sakit, saya pegang, saya merem kena sakit. Saya lihat kayak nonton TV, merem tapi kelihatan. Dosa yang pernah saya kerjakan ditunjukkan oleh Tuhan kembali. Maaf saudara, saya dulu anak Tanah Abang. Saya lahir situ, besar di situ. Saya salah didik. Hobi saya berantem. Hobi saya silat sama ilmu. Orang yang saya pukul dengan ilmu saya, saudara, berdarah-darah begitu banyak ditunjukin oleh Tuhan. Jelas, karena saya lihat terlalu banyak, saya menjerit di dalam hati. Tuhan Yesus, saya nggak mau mati. Dosa saya banyak. Ntar saya diseksa Engkau. Nah, belum bertobat, mati. Jadi Tarsan di sono. Siapa yang tolongin sendirian di akhirat? Untung waktu itu saya nggak panggil guru saya, lo simbah lo. Yang saya ingat, Yesus hidup selalu menolong. Nah, lo buktiin dah. Saya panggil jadi dalam hati sambil megang dada. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kayak jantung sembuhlah. Haleluya, amin. Apa yang terjadi? Tuhan nggak nolong. Tuhan tinggalkan saya jatuh di meja makan. Orang yang nggak bisa nafas, nggak ada tenaga, bisa duduk tegak. Pantas orang serangan jantung rubuh semua. Saya jatuh. Tangan saya tetap di dada di kolong meja, saya pegangin terus karena sakit saya nggak lepas. Waktu itu saya belum pingsan. Kenapa belum pingsan? Karena saya nggak mau mati, saya tahan sehingga saya belum pingsan. Waktu itu saya nggak tahu kenapa Tuhan tinggalkan saya. Setelah saya sembuh, saya baca Alkitab, baru saya tahu jawabannya. Tuhan lagi uji saya. Tuhan bilang doa yang kedua, lu panggil nggak guru lu simbah? Untung doa yang kedua, waktu itu saya nggak panggil simbah loh. Kalau saya panggil simbah, hari ini saya nggak ada di hadapan saudara. Karena saya masih jadi anak setan. Yang saya ingat sambil tengkurap, Yesus yang kedua kali pasti menolong. Itu iman. Saya panggil sama seperti tadi di dalam hati. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kedua kali lain. Waktu saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya bergetar di kolong meja. Saya nggak tahu siapa yang getarin. Yang lebih aneh, ada tangan memegang tangan saya di kolong meja. Saya berasa belum pingsan, mau ngelongok begitu. Tapi nggak kuat angkat kepala dari meja. Karena belum napas, nggak ada tenaga. Tangan itu empuk sekali ke sepon. Saya sering jabatan tangan sama orang ribuan. Memang benar, tangan orang kaya empuk, benar. Benar, saya salaman sama orang, saya tahu kaya miskin. Tapi nggak ada yang lebih empuk dari tangan di kolong meja. Karena saya nggak kuat, angkat kepala, saya biarkan tangan itu mengangkat tangan saya kira-kira segini di kolong meja. Dia pukul, hai jantung, sembuhlah, haleluya, amin. Pas amin, pas tangan itu terlepas. Pas amin, saya bisa nafas lagi. Karena bisa nafas lagi, ada tenaga, saya duduk tegak, buru-buru saya ngelongok ke kolong. Saya mau lihat tangan siapa itu yang tadi. Tapi tidak ada tangan siapa-siapa. Tapi saya yakin dan percaya, itu tangan Tuhan Yesus. Yang bangkit dari kematian hari ketiga. Hanya Tuhan Yesus yang tidak ada tulangnya di dalam kubur. Yang lain semua ada tulangnya di dalam kubur. Kalau betul-betul jago, bangun dong dari lubang kubur. Kok nggak becus? Bagaimana mau nolong kita yang hidup bohong? Apalagi membawa kita ke surga, lebih bohong lagi. Dirinya pada mendem semuanya dalam lubang. Sebab apa mereka semua pada mendem? Karena mereka manusia kalah dengan maut. Sebab apa Yesus bangkit? Karena Yesus Tien, Yesus Allah menang dari maut. Makanya mulai sekarang jangan minta pertolongan kepada orang mati. Mintalah sama hidup satu-satunya Yesus Kristus. Mari saudara, kita sudah menjadi anak terang. Kenapa kita jadikan kegelapan? Mari kita belajar, nanti setelah saya khotbah, saudara boleh bertanya sepuas-puasnya. Ini 4 kali saudara, hari ini yang pertama, minggu depan tuh.
waktu hari Kamis juga. Sampai 4 Kamis. Saudara boleh tanya, hari ini mengenai adat istiadat segala macam. Lukas 11 ayat 35. Sayang sekali, Tuhan udah mau datang, orang Kristen masih setengah-setengah. Sayang sekali. Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35, demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 35. Karena itu, perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Amin. Hanya kita orang Kristen anak terang. Karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia. Hanya Yesus yang mempunyai predikat terang dunia. Di luar Tuhan Yesus tidak ada terang dunia. Enggak ada yang lain. Mari kita lihat, kita buktikan pakai ayat. Yohanes 8 ayat 12. Tolong saudara catat ayat ini buat kalau orang dunia tanya, Tuhan lo terang dunia. Ya, di mana ayatnya? Unjukin. Jangan tahu apaan, tahu. Yohanes 8 ayat 12. Tolong salah seorang kekasih bacakan kalau bisa pakai mic. 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Hanya Yesus terang dunia. Semua pemimpin agama tidak mempunyai predikat terang dunia. Karena apa? Karena mereka manusia, tidak bisa menerangi dunia. Kenapa Yesus bisa menerangi dunia? Karena dia Allah. Nah kalau kita ini anak terang. Mana buktinya kita anak terang? Yohanes 12 ayat 36. Catat lagi. Mau ngomong apa juga ada ayatnya. Yohanes 12 ayat 36. Yohanes 12 ayat 36, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Kita anak terang. Kenapa kita sudah diberikan terang oleh Tuhan, kita sengaja bikin gelap? Kenapa kita bikin gelap? Kita masih bersekutu dengan dunia. Kita masih percaya adat istiadat dunia. Sayang sekali. Tuhan datang yang pertama kali buat menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Galatia 5 ayat pertama. Galatia 5 ayat pertama. Ini yang nggak bawa Alkitab nih pakai nih. Galatia 5 ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenangkan perhambahan. Amin. Di situ ada perkataan merdeka. Kalau ada perkataan merdeka, kita sebelum merdeka dijajah. Siapa yang dijajah? Kita dari nenek moyang kita dijajah setan, tidak berdaya. Dibohongin setan, tidak berdaya. Karena setan lebih berkuasa dari manusia. Tapi kasih Yesus sungguh besar. Dia datang sendiri dari surga ke dalam dunia. Dengan kuasa dan kasihnya, kita dimerdekakan. Setelah kita dimerdekakan, Tuhan pesan apa? Berdirilah teguh. Artinya kuatkan imanmu. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mungkin kuk perhambaan belagang nggak ngerti. Kuk perhambaan tuh Tuhan bilang jangan jadi budak setan lagi. Masa nggak ngerti budak setan? Nah ini kenapa banyak orang Kristen masih jadi budak setan? Masih percaya yang lama. Mari kita lihat masih percaya yang lama. Percuma dong kita dibebaskan oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 13-14. Kolose 1 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Tuhan telah melepaskan kita. Kalau ada perkataan melepaskan, ada yang diikat. Kita diikat oleh setan dari nenek moyang kita. Nggak berdaya. Setelah Tuhan melepaskan, kita dipindahkan status kita. Dulu kita anak setan, anak gembel. Sekarang menjadi anak Allah, anak raja. Hanya kita yang diangkat anak. Hanya Kristen yang diangkat anak oleh Allah. Di luar Kristen nggak diangkat anak. Mana boleh tuh yang di luar sana sembahyangnya Aba Allah, Aba Allah. Mana boleh orang Tionghoa sembahyangnya Papa Tien, Papa Tien. Tien bukan papanya, tapi kita boleh manggil Bapak karena kita diangkat anak. Hebatnya kasih Yesus. Dan dosa kita ditebus dengan cucuran darahnya. Dosa nggak bisa ditebus dengan cohosim. Dosa nggak bisa ditebus dengan berbuat baik. Dosa nggak bisa ditebus dengan harta dan sebagainya. Dosa hanya bisa ditebus dengan darah Yesus. Kenapa Tuhan begitu baik? Tuhan sudah mati buat kita. Kita masih mengkhianati dia. Masih percaya adat istiadat kita yang lama. Kolose 2 ayat 20-23. Kolose 2 ayat 20.
Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Semuanya itu banyak mengenai barang yang binasa oleh pemakai dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Terus? Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin. Kenapa kita masih percaya adat istiadat kita yang lalu? Adat istiadat tidak bisa menyelamatkan, hanya kasih Yesus yang bisa menyelamatkan. Berapa banyak orang Kristen kalau pindah rumah pakai selamatan? Kita udah punya juru selamat atau pakai selamatan? Tolol bener. Sedangkan selamatan itu nggak ada gunanya. Hanya Yesus juru selamat. Di luar Yesus bukan juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Siapa itu Yesus? Tukang oncom apa tukang tempe dia? Mesti ada ayatnya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Hanya Yesus juru selamat. Juru selamat artinya bisa menyelamatkan. Kalau kita udah punya juru selamat, pindah rumah jangan pakai selamatan. Buka toko, buka pabrik pakai selamatan. Nggak usah lagi. Kita udah punya juru selamat. Dan berapa banyak orang Kristen kalau lagi hamil, keluar malam, bawa pisau kecil. Ketusuk meletus. Apa tuh pisau lebih berkuasa dari Roh Kudus? Berapa banyak orang Kristen takut tinggal di tusukan sate? Jangan kan tusukan sate kecil, tusukan kebo juga nggak apa-apa. Memang ciong ada. Ciong ada. Makanya orang takut ciong, terutama orang Tionghoa takut ciong. Ciong itu apes. Ada. Lihat mereka orang dunia takut ciong pada pasang patwa depan pintu. Tulisan tuh, kantong merah, kantong kuning, paku emas dan sebagainya. Memang itu benda-benda ada kekuatannya, benar. Ada kekuatannya, ada kuasanya, benar. Tetapi terbatas kuasanya. Kenapa terbatas? Karena yang ngasih setan. Setan kuasanya terbatas. Misalnya kekuatan patwa itu 10 kilo. Datang ciong 5 kilo. Datang setan 5 kilo. Datang santet 5 kilo. Enggak mempan karena ini 10 kilo. Tapi kalau datang ciong 20 kilo, santet 20 kilo, setan 20 kilo, jebol. Karena yang menyerang lebih besar. Percaya nggak di dalam Alkitab ada ayat anti ciong? Hebat nggak tuh Tuhan? Belum pernah pendeta di atas mimbar ngomong ciong. Karena saya pendeta dari Kelenteng. Mari kita lihat, anti ciong ada di Alkitab. Galatia 3 ayat 13, 14. Hebat benar Tuhan Yesus. Mau ngomong apa juga ada jawabannya. Galatia 3 ayat 13, 14. Galatia 3 ayat 13, 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Seharusnya karena dosa kita mesti disalib. Tapi kasih Yesus sungguh besar. Dia yang gantikan kita di atas kayu salib. Dengan cucuran darah Yesus di atas kayu salib, darah Yesus memutuskan kutuk hukum Taurat. Taurat itu agama. Agama kita yang lalu pun putus segala macam ciong, putus segala macam kutuk dengan darah Yesus. Makanya jangan takut lagi oleh adat istiadat. Berapa banyak orang Kristen kalau melawat ke kuburan temannya meninggal, pulangnya cuci muka air kembang di baskom. Ya, iya. Berapa banyak orang Kristen kalau keluarganya meninggal, bikin malam penghiburan hari ketiga, ketujuh, 40, 100, setahun, 3 tahun masih bikin malam penghiburan. Bukan malam penghiburan nggak boleh, boleh. Tapi harinya jangan seperti orang dunia. Berapa banyak orang Kristen pasca, cengbeng, Natal, Sinja pada ke kuburan. Bukan nggak boleh ke kuburan, tapi waktunya jangan seperti orang dunia. Mari kita lihat dulu ayatnya. Ngomong apa juga ada ayatnya. Galatia 4 ayat 8, 9, 10. Galatia 4 ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah,
bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap. Apa aja, besok aja kalau berani nginep juga boleh. Tapi harinya jangan seperti orang dunia. Dan jangan meramal lagi. Berapa banyak orang Kristen masih kuamnya. Suaminya sering pulang terlambat, hanya nanya tukang kuamnya. Suhu, nanya suhu. Suami saya lagi rapat, apa lagi rapat. Ya elah. Kalau orang Kristen kalau dibilang jangan meramal, marah. Masa meramal nggak boleh, cuma nanya orang, nggak rugiin orang, nggak nyusahin orang. Mari saya kasih ayatnya. Ada lagi ayatnya. Imamat 20 ayat 6. Catetin saudara buat lawan orang dunia. Dan kalau orang dunia tanya, gelagapan, gak tahu ayat di mana. Sancai tahu. Imamat 20 ayat 6. Imamat ada di depan, gak pernah pindah ke belakang. Imamat 20 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Amin. Tuhan bilang, aku sendiri yang akan menentang dan melenyapkan bila orang Kristen meramal. Apa itu menentang dan melenyapkan? Menentang artinya waktu kita sakit, kita berbeban berat, kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang, masa bodoh karena kamu masih meramal. Itu artinya ditentang, tidak ditolong dalam dunia. Dilenyapkan artinya setelah kita mati, jiwa roh kita di akhirat dimasukin ke neraka. Itu dilenyapkan. Dunia akhirat bila kita meramal dihukum Tuhan. Jangan meramal. Kita punya Bapak, kenapa kita nggak mau datang sama Tuhan? Kenapa mesti datang sama setan? Itu dukun, peramal semua dari setan. Datang sama Tuhan. Nahum 1 ayat 7. Nahum, cari sendiri. Nahum ada di mana? Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Ntar dulu, yang lain belum dapat. Masih bunyi prepet, belum dapat tuh. Jangan tahu Nahum ada di mana. No, di atas genteng, no, lagi betulin genteng bocor, no. Ya, baca Pak. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan itu baik. Setan jahat. Jangan mau datang sama yang jahat. Bodoh. Datang sama yang baik. Di kaki Tuhan. Tempat waktu kita susah, kita sakit, kita dirongrong suami, dirongrong ekonomi, dirongrong apapun di kaki Tuhan. Bukan di kaki tukang kuamnya, bukan di kaki dukun. Sebab apa di kaki Tuhan? Karena Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Mengenal artinya dia tahu kesusahan kita, dia tahu persoalan kita, dia tahu permohonan kita. Karena Tuhan maka tahu. Jangan ke setan. Silakan duduk, saudara kekasih, shalom. Mari saudara, hari ini session yang kedua mengenai siapa itu isi patung, kemana nanti kita mati, apa itu yang kita kasih samseng kepada leluhur kita. Mari saudara, kita belajar supaya kita jangan melakukan dosa lagi. Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. Ulangan 6. Saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Tuhan haruslah engkau beribadah. Dan demi nama Tuhan haruslah engkau bersumpah. Bersumpah di sini artinya berjanji. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga Tuhan memunahkan engkau dari muka bumi. Amin. Saudara, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, artinya engkau harus taat. Takut di situ artinya taat. Banyak orang Kristen tidak taat kepada Tuhan, melawan Tuhan. Masih percaya yang lama, masih percaya agama kita yang lama. Masih menyembah ini, menyembah itu. Berdosa saudara. Kita cemburu, Tuhan juga cemburu.
Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5. Tolong bantu saya yang biasa baca tuh suaranya keras tuh. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Saudara, kita cemburu, Tuhan juga cemburu. Coba, misalnya suami kita, waktu istri, ibu mau mencuci celana suami, kebetulan dompet suami ketinggalan. Lalu ibu bilang, nah kebetulan nih, siapa tahu di dalamnya ada anunya. Waktu ibu buka dompet itu, ada potret perempuan cantik sekali di dompet suami. Pasti ibu itu, hari itu tidak bisa masak. Kenapa? Karena mundar mandir. Entar lo ya, lu pulang lo ya. Enak-enakan lo, gua setia sama lo, lu macem-macem mundar mandir. Kenapa dia mundar mandir? Karena cemburu. Demikian juga bapak-bapak mau mencari pulpen di tas istrinya yang dia ketemukan potret laki-laki ganteng di tas istrinya. Pasti bapak itu juga mundar mandirin golok. Karena apa mundar mandirin golok? Karena cemburu. Demikian juga Tuhan, kita sudah menjadi kekasih Tuhan. Yesus kekasih kita, kita kekasih Yesus. Pada waktu kita terima Yesus, kita dibaptis, di situ terjadi ikatan. Kenapa kita sering mengkhianati Tuhan? Kita menyembah Allah lain. Kita, terutama orang Tionghoa, paling bodoh. Allah yang kita sembah, Allah yang kita bikin. Yang kita sembah Allah pencipta, bukan Allah yang kita cipta. Ingat saudara, penyembah berhala bukan penyembahnya saja yang dihukum, turunan kita keempat, artinya cucu punya cucu, masih kena hukumannya. Kalau kita menyembah berhala. Kita dibohongin setan. Allah yang kita bikin dari tanah, kita minta pengan, minta hoki, minta jodoh dan sebagainya, minta penglaris. Allah model begitu nggak bisa bergerak, dibiarakin cicak nggak bisa minggir. Masa kita minta pengen tolol kita orang Cina? Yang pan kita pernah makan sekolahan. Masa nggak ngerti? Kebocoran Allah model begitu, Allah jompo nggak bisa minggir sendiri. Kalau kita nggak pinggirin, masa kita nyembah Allah begituan? Sebab apa nggak boleh nyembah patung? Sebab patung atau benda apapun, patung atau benda apapun disembah masuk setan. Saya kasih contoh. Misalnya patung Kuan Im. Patung Kuan Im disembah manusia. Masuk setan dalam patung Kuan Im. Ngaku Kuan Im. Bukan Kuan Im setan, bukan. Kuan Im itu putri raja. Pada waktu hidupnya Kuan Im banyak cohosim, banyak nolong orang. Dia hati emas tuh Kuan Im, waktu hidupnya banyak nolong orang. Makanya waktu dia mati, digambarin tangannya banyak. Pernah nggak lihat gambar Kuan Im tangannya banyak? Itu melambangkan bahwa Kuan Im banyak menolong orang pada waktu hidupnya. Dia baik, kita kalah dengan dia hatinya. Setelah dia mati, dibikinin patung oleh manusia, disembah. Masuk setan, ngaku Kuan Im. Saudara jangan bilang, Pak Tio bilang Kuan Im setan. Saya digebukin orang kepekong. Patung Kuan Im disembah manusia, masuk setan, ngaku Kuan Im. Patung Yesus disembah, masuk setan. Potret engkong kita yang udah mati, kita sembah, kita ajak ngomong, masuk setan dalam potret engkong kita. Bukan engkong kita setan. Sebab apa patung kalau disembah masuk setan? Sebab manusia kalau sudah mati, rohnya nggak bisa ke dunia lagi. Semua manusia kalau udah mati, rohnya nggak bisa ke dunia lagi. Mari kita lihat dulu ayatnya, baru saya jelaskan. Ayub 7 ayat 9, 10. Itu ayat 9, 10. Dan 10 demikian firman Tuhan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin.
Itu perjanjian lama, kita kuatkan dengan perjanjian baru supaya lebih lengkap lagi. Lukas 16 ayat 26. Supaya lengkap, perjanjian lama dan perjanjian baru. Lukas 16 ayat 26, demikian firman Tuhan. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Amin. Itu cerita Lazarus orang miskin dan orang kaya mati. Lazarus pada waktu hidupnya menyembah Tuhan, percaya sama Tuhan. Dia mati, jiwa rohnya dibawa malaikat ke Firdaus, halaman surga. Adanya di atas bumi. Itu orang kaya waktu hidupnya foya-foya terus, senang-senang terus, kagak mau menyembah Tuhan. Itu orang kaya itu, dia mati. Jiwa rohnya dibawa setan ke Gehenna. Gehenna tuh halaman neraka, adanya di bawah bumi. Baru di halaman neraka tuh orang kaya udah kepanasan. Karena dia kepanasan, dia bilang sama Abraham yang ada di Firdaus, Bapak Abraham, tolong kau kembali ke dunia. Kasih tahu 5 saudara saya yang masih hidup dalam dunia, supaya mereka menyembah Tuhan. Kalau mati, jangan seperti saya, dibawa ke neraka, panas. Abraham bilang apa? Di antara engkau dengan kami, terbentang jurang yang lebar dan dalam, sehingga tidak bisa menyeberang lagi. Jadi siapapun itu manusia, termasuk nabi yang manapun, kalau udah mati, rohnya nggak bisa ke dunia lagi. Misalnya, orang dunia yang belum terima Yesus, waktu hidupnya, mati beranak, mati tenang di ranjang. Detik itu juga, jiwa rohnya dibawa setan ke Gehenna, halaman neraka. Orang Kristen yang terima Yesus, waktu hidupnya taat sama Tuhan, mati beranak, mati tenang di ranjang. Detik itu juga, jiwa rohnya dibawa malaikat ke Firdaus, halaman surga. Dari Firdaus ke dunia, dari Gehenna ke dunia, nggak bisa nyebrang lagi. Jadi semua siapapun itu manusia, nabi yang manapun, semua yang pernah lahir dalam dunia, nggak bisa lagi ke dunia lagi rohnya. Semua nabi yang manapun. Jadi siapa ini yang gentayangan dalam dunia? Yang gentayangan dalam dunia ini setan. Siapa itu setan? Setan dulunya malaikat di surga. Di surga ada 3 penghulu malaikat. Ya kalau dalam dunia menteri itu. Lucifer bagian musik, Gabriel bagian utusan Allah kepada manusia, Mikael bagian perang. Lucifer bagian musik, mau melawan Allah, mau sama dengan Allah kuasanya. Allah marah, diusir Lucifer dari surga ke dalam dunia, jadi setan. Sebelum Lucifer meninggalkan surga, dia bawa 1/3 para malaikat ke dalam dunia jadi setan. Setan lebih sedikit dari malaikat. Setan 1/3, malaikat 2/3. Nah inilah setan yang di dalam dunia ini. Setan bisa menyerupai roh orang mati. Tapi orang mati nggak bisa jadi setan. Mau mati beranak, kayak, mau mati gantung diri, kayak, mau mati ketubruk mobil, kayak. Nggak bisa jadi setan. Setan bisa menyerupai roh orang mati. Karena setan lebih berkuasa dari manusia. Tidak ada setan kemanusiaan, manusia kesetanan banyak. Makanya jangan menyembah patung. Patung atau benda apapun disembah masuk setan. Sia-sia kita menyembah patung. Mari kita lihat Yesaya 44 ayat 9 sampai dengan 11. Yesaya 44 ayat 9 sampai dengan 11. Enggak ada gunanya nyembah-nyembah benda, nyembah-nyembah patung. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan nyembah benda. Yesaya 44 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Konteksnya kebodohan pemujaan patung. Ayat 9, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Amin. Mari saudara, jadi mulai sekarang kita jangan menyembah benda apapun, berhala apapun. Yang kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya yang hidup. Sembahlah yang hidup. Yang lain semua mati. Jangan minta sama orang mati.
Dirinya aja mati, nggak bisa bangun lagi dari lubang, mendem, terus-terusan mendem. Masa kita minta pertolongan sama dia? Tolol kita. Kita minta sama yang bangkit, itu Yesus Kristus. Bila kita jauh dari Tuhan, kita akan mati. Tapi bila kita dekat sama Tuhan, kita akan hidup. Makanya jangan nyembah siapapun, sembahlah Yesus satu-satunya. Karena dia yang menciptakan kita, dialah Allah adanya. Seperti orang Tionghoa. Saya kesian sama orang Tionghoa. Orang Tionghoa, uhaunya, sayangnya sama orang tua, salah. Orang tua udah mati dikasih samseng, dikasih makan apel, dikasih makan jeruk. Waktu hidupnya dikasih makan jambu kelutuk. Tolol orang Cina emang dibohongin setan. Dia kira yang datang tuh orang tuanya, setan yang makan. Kalau orang mati bisa makan, orang hidup nggak kebagian makanan. Orang mati lebih banyak. Kalau setan bisa makan sarinya. Sarinya memang setan bisa makan. Saya dulu waktu di kelenteng, saya pemimpin kelenteng dulu. Saya pernah tes itu. Itu roh setan itu bisa nggak makan? Makan, saudara. Saya waktu misalnya salah satu tepekong sejit ulang tahun, saya beli anggur 1 kilo. Saya makan dulu tuh dalam 1 kilo itu beberapa biji, 3-4 biji. Saya pilih ya sembarangan. Manisnya begitu. Terus saya ambil 1/4, 3/4 saya kasih persembahan kepada tepekong itu. Setelah selesai jam 12 malam, saya turunin lagi. Saya makan itu yang bekas dipersembahkan. Rasanya lain. Nggak ada manisnya lagi. Diambil sarinya. Bukan orang mati makan. Makanya saudara, jangan percaya lagi. Mana mungkin engkong kita yang udah mati bisa makan. Ke dunia aja nggak bisa. Kan tadi kita udah baca. Semua roh, kalau udah mati nggak bisa ke dunia lagi. Jangan ditipu setan. Makanya saudara, kenapa orang mati nggak bisa jadi setan? Kok di kuburan banyak setan? Ayo. Katanya orang mati nggak bisa jadi setan. Kok di kuburan banyak setan? Kenapa di kuburan banyak setan? Kenapa? Mayat nggak jadi setan? Kan tadi udah denger ngomongan saya. Sudah capek ngomong masih nggak ngerti. Ayo. Sebab apa di kuburan banyak setan? Karena di kuburan dikasih sesajen. Setan-setan yang dari jalanan, dari Ancol, dari mana, masuk ke kuburan. Karena dia mau makan sesajen. Tuh, makanya banyak setan. Bukan yang mati itu jadi setan. Misalnya kita ketemu engkong kita yang udah mati. Atau teman kita udah mati dalam mimpi. Itu setan. Kita lihat engkong kita, tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar. Meskipun kita lihat engkong kita yang udah mati. Itu setan. Kita sering ditipu. Makanya banyak sekali orang Kristen juga terkecoh. Dia pikir orang tuanya tuh yang datang. Misalnya saudara. Setan tahu kita udah jadi Kristen. Biasanya kita kasih makan engkong kita setahun 3 kali itu samseng. Sekarang karena kita udah Kristen nggak boleh kasih makan lagi itu samseng. Setan itu masuk ke dalam pembantu tetangga kita. Pembantu tetangga dia masuk, suaranya suara engkong kita. Engkong kita dulu waktu hidupnya senang lisong, langsung dia minta lisong itu pembantu lagi kemasukan. Dan sambil nangis-nangis. Lu sekarang kejam lu ya. Engkong nih sono kelaparan minta-minta. Lu gak kasih gua engkong makan lagi, lu lebih percaya pendeta. Sambil nangis-nangis. Kita lihat suara engkong kita. Dan dia misalnya dia isep lisong dulunya, dia isep-isong waktu kemasukan itu. Untuk meyakinkan kita bahwa itu engkong kita. Kita terpengaruh. Kita bilang, iya engkong besok saya kasih makan samseng lagi. Bener ya, besok engkong datang lagi. Dia keluar. Dia undang tuh teman-teman itu setan. Tuh Cina tuh udah akalin tuh. Dia kira engkongnya yang datang. Ataunya besok kita pesta lagi. Setan pada ngomong. Kita paling bodoh orang Cina. Udah cohosim, udah nolong orang hidup. Sampai setan dikasih makan. Tolol bener. Jangan kasih makan setan. Sebab kemana nanti kita mati? Cuma 2 tempat, surga dan neraka. Kita semua calon mati. 2 Korintus 5 ayat pertama. Dua Korintus 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Kita semua calon mati. Tuh kemah tuh
Ada 2 rumah tempat kita tinggal, tubuh kita ini kemah. Dibongkar alias mati. Kemana nanti kita pergi? Cuma 2 tempat, surga dan neraka. Enggak ada lagi. Kita pasti sampai ke salah satu dari 2 tempat itu. Kita tentukan waktu hidup ini. Kalau hidup kita ini menyembah Tuhan, kita mati dibawa malaikat ke Firdaus halaman surga. Kalau hidup kita ini menyembah setan, itu menyembah benda-benda, kita mati dibawa setan ke Gehenna halaman neraka. Orang dunia nanti tanya, lu ngomong surga, surga, surga. Surga seperti apa? Kita nggak tahu ayatnya, nggak tahu dah. Ya mana mungkin dia bisa ngikut ke gereja. Kita nggak tahu surga seperti apa. Kita buktikan surga itu, itulah Wahyu 21 ayat 11. Catetin ini saudara, catat. Biar kalau orang dunia nanti tanya surga seperti apa, kita jawab. Wahyu 21 ayat 11. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin. Itu rumah nanti yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Itu rumah itu yang begitu mewah, yang tidak pernah ada di dalam dunia. Dari permata, lantainya dari emas. Karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Makanya saudara kita ajak keluarga, kita family, kita teman kita, terima Yesus. Lain jalan nggak ada. Lu mau nggak ke surga, terima Yesus. Hanya Yesus yang bisa bawa ke surga. Yang lain nggak bisa bawa ke surga. Yang lain mati. Hanya dia yang hidup. Hanya dia yang datang dari surga. Di sana di surga begitu mewah. Yang tidak pernah ada di dalam dunia. Nah kalau setan ngasih yang paling jelek. Rumah-rumahan dari kertas. Siletong, silehwa. Mobil-mobilan dari kertas. Mobilan dikirimin, pom bensinnya nggak dikirimin. Tolol bener. Emang orang Cina gampang ditololin setan. Marilah saudara kekasih, kita kasih tahu mereka orang-orang dunia, terima Yesus, lain nggak ada. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, mati. Mazmur 73 ayat 27. Mazmur 73 ayat 27. Mazmur 73 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Yang jauh daripada Tuhan mati. Tuh mungkin kalau binasa belakang nggak ngerti, mati. Nggak sama tinggal nggak. Terus Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. amin, berzina. Artinya kita mengkhianati Tuhan. Berzina ada 2, berzina jasmani dan berzina rohani. Berzina itu berhubungan bukan dengan milik kita. Kalau kita berhubungan badan dengan istri kita, suami kita disebut bersetubuh. Tapi kalau kita berhubungan badan dengan istri atau suami orang disebut berzina. Berzina pasti ditangkap. Mau coba besok boleh berzina sama tetangga. Kenapa kita udah punya kekasih Tuhan Yesus, kita masih percaya sama yang lama? Nyembah ini, nyembah itu, kuburan diajak ngomong. Dikasih sesajen di kuburan. Dan sebagainya. Setan yang makan. Mari saudara, taatlah sama Tuhan. Pengkhotbah 12, ayat 13, 14. Cari dulu pengkhotbah, jarang dibesuk. Sancai aja tahu. Pengkhotbah 12, ayat 13, 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Takut akan Tuhan artinya taatlah hanya kepada Dia. Lain jalan nggak ada. Saudara, berhala itu bukannya patung saja. Hobi kita juga termasuk berhala. Uang, duit itu sering dijadikan berhala. Karir pun sering dijadikan berhala. Kecantikan juga dijadikan berhala. Waktu pun sering dijadikan berhala. Terus-terusan cari duit. Nggak mau kasih waktu buat Tuhan. Kita dikasih waktu 1 hari 24 jam.
berikan buat melayani Tuhan 2 jam 40 menit. Perpuluhan bukannya penghasilan kita saja, tapi waktu pun berikan buat Tuhan. Kita jangan egois. Boleh memang cari duit, harus. Bahkan ada ayatnya, jangan kasih makan orang yang nggak mau kerja. Jangan kasih makan orang yang malas. Tapi jangan terus-terusan cari duit. Jangan dibudakin duit, duit kita budakin. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, lihat saudara, jangan dibudakin duit. Duit kita budakin. Kita cukupkan apa yang kita udah dikasih Tuhan, kita bersyukur. Jangan serakah, kita mati nggak bawa duit. Nggak ada gunanya. Yang kita bawa iman dan perbuatan baik. Mari kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 16. Kalau nggak salah sampai 16. Pengkhotbah 5. Tuh, yang mata duitan tuh. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 16, demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungannya pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tertidur. Amin. Cukup sampai di situ. Lihat saudara, kita mesti bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita serakah. Kita mati nggak bawa harta. Mari saudara, apa saja yang kita miliki, kita berikan buat Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, 100 kali. Baik waktu kita berikan buat Tuhan, 1/10 berikan. Jangan semuanya buat kita. Baca Alkitab aja nggak mau, ke gereja aja nggak mau, persekutuan doa aja nggak mau. Egois. Orang yang egois tidak diberkati Tuhan.